Kalian kalau kunci dari youtuber yang udah gede biar videonya itu sinematik, itu pasti pakai ND filter namanya. Karena ya itu beneran ngaruh banget. Jadinya tuh yang samping-samping itu lihat kelihatan lebih ngeblur. Ya, halo semuanya, balik lagi di channel Boncel Motovlog, Crossroad, sorry. Ya, hari ini aku mau nganterin paket kayak biasa. Ini kebetulan ada 2 paket yang mau aku antar. Dua-duanya action cam Xiaomi Y Mode Mic eksternal. Cuma yang satu versi Cina, yang satu versi Inter. Sama-sama warna putih. Dan ini ya ini tumben banget ya aku nganterin paketnya siang-siang. Biasanya sore. Kenapa? Karena aku lagi nyari formulasi color grading, masih kayak episode kemarin gitu. Karena sampai sekarang aku belum nemu settingan yang menurutku pas gitu color gradingnya buat si GoPro Hero 7 ini. Malah yang GoPro Hero 4 itu aku udah nemu itu, cuman karena main cam aku ganti GoPro Hero 7, ya jadinya mau nggak mau harus bikin lagi gitu lat yang paling enak buat GoPro Hero 7. Dan kemarin aku nyoba sore-sore itu ternyata lebih susah buat dapetin tone color yang aku pengen gitu, karena ya mungkin langitnya udah nggak sebiru itu, terus juga mendung gitu kan. Sore itu kan kayak mendung kan, jadinya langitnya gelap gitu, jadinya ya buat di otak-atik warnanya itu lebih susah gitu. Dan kemarin itu aku pakai settingan 4500 Kelvin buat white balance di GoPro Hero 7, dan di GoPro Hero 4 itu aku pakai 4800. Cuman ternyata terlalu biru gitu jadinya. Emang rewel banget ini GoPro Hero 7. Dibikin biru kebiruan, dibikin kuning kekuningan gitu. Jadi ya kemarin masih belum fix lah settingannya. Yang ini semoga udah fix. Ini yang GoPro Hero 7 aku pakai 5000 Kelvin, dan GoPro Hero 4 nya aku pakai di tetap 4800. Jadi harusnya beda 200 Kelvin itu harusnya ya itu nggak terlalu beda jauh gitu. Lebih kuning yang GoPro Hero 7 sedikit. Cuman ya nggak tahu nanti hasilnya seperti apa. Terus juga yang aku rasain di GoPro Hero 7 ini dia lebih kontras cuy daripada GoPro Hero 4 untuk flat profile-nya ya. Ini sekarang aku ngomongin flat profile. Kalau standar atau GoPro color-nya aku jujur nggak tahu. Aku belum pernah nyoba GoPro color buat motovlogging, karena ya lebih menyenangkan pakai flat profile karena dynamic range-nya lebih tinggi kan. Ya itu, tapi di GoPro Hero 7 ini menurutku kontrasnya lebih tinggi gitu. Jadi emang harus di adjust lagi biar settingan di GoPro Hero 7 ini sama kayak di GoPro Hero 4 nya gitu, biar warnanya nggak jomplang ini, karena beda banget serius. Ya inilah ya, upgrade-nya nggak sekalian, harusnya sekalian dua-duanya gitu, GoPro Hero 7, GoPro Hero 7 itu bakal lebih enak. Dan ini BTW aku habis beli ini coy, habis beli ini busa helm. Habis beli busa helm biar helmnya itu nggak nunduk-nunduk sendiri. Karena seperti keluhanku di episode-episode sebelumnya itu kamera ini itu kan berat kan, dan ya helmnya punya aku oblak jadi turun-turun sendiri. Dan ya solusi terbaiknya adalah beli busa helm yang ukurannya lebih kecil. Dan ini helm ukuran L, terus aku beliin busa ukuran M gitu. Jadi ya jadi lebih fit ke pipi lah. Jadi nggak terlalu nunduk-nunduk banget. Ini sekarang udah enak sih, udah enak banget, udah nggak oblak. Ya ada oblak sedikit, cuman masih tertoleransi lah. Bahkan ini aku kalau pakai masker, pakai helm itu udah kesulitan karena pasti bakal ke gosat-gosat gitu.
akhirnya tidak panas. Dan ini aku nganter ke JNT sama JNE, jadi ada 2 tempat, jadi nggak sekaligus langsung. Nganternya itu ke Bekasi sama Jogja cuy, 2 unit. Mantap, terima kasih. Yang tanya-tanya action cam, kalian boleh langsung aja di ini ya, di deskripsi itu ada link Shopee. Aku lebih aktif di Shopee. Tokped itu biasanya cuma kalau ada yang request gitu, by request, misalnya Mas lihat Tokped aja, oke lah Tokped gitu. Cuman aktifnya itu aku lebih di Shopee cuy, jadi kalian bisa cek di situ. Ini lagi laris banget alhamdulillah. Mungkin bulan puasa banyak yang ini ya, banyak yang pengen ngonten, nggak tahu juga. Dan ini ya udah mau nyampe JNT. Nanti habis ini aku bakal bahas settingan yang aku pakai gitu, settingan GoPro yang aku pakai. Kita ngirim dulu. Oke lanjut, sekarang tinggal ke JNE. Ya inilah menyenangkannya jualan online ya. Jadi kita nganterin paket kayak main game, seru banget. Ini ke JNE, nanti tinggal muter aja sih. Sekarang udah jam 3:09. Kayaknya aku mau mampir lagi dulu ke JNE cuy, biar nanti udah kelar semua, tinggal ngecupers itu, tinggal ngoceh. Waduh, ini ada bapak kurir. Pokoknya lakinya rusak. Ya oke lanjut. Akhirnya tugas sudah selesai. Aduh becek banget, padahal panas kok becek teman-teman. Nah jadi aku mau ngomongin tentang settingan yang aku pakai, dan ini udah berdasarkan risetku selama beberapa bulan pakai GoPro Hero 4 dan beberapa minggu ya pakai GoPro Hero 7. Kita mulai dari resolusi teman-teman. Nah jadi resolusi yang aku pakai itu 1920 x 1080 alias 1080 doang tuh biasanya kalau ketulis di GoPro. Kenapa nggak pakai 4K atau ya resolusi tertinggi? Karena belum butuh. Butuhnya itu paling kalau mau di zoom, nah itu biasanya aku butuh resolusinya lebih tinggi gitu. Tapi aku jarang melakukan hal itu, makanya sampai sekarang masih pakai Full HD aja gitu. Jadi Full HD masih sangat cukup buat kebutuhanku. Terus juga buat editing itu bakal lebih berat kan, karena aku editingnya cukup lempar-lemparan file dari Photoshop, dari After Effects. Itu bakal lebih berat banget kalau pakai 4K gitu cuy. Ya jadi itu untuk resolusinya standar aja sih 1080. Mungkin nanti kalau tren ke depan pada pakai 4K aku bakal ikut-ikutan gitu. Tapi masih sangat aman 1080. Terus untuk frame per secondnya aku pakai 30 fps. Sekarang pakai 30 fps. Sebelumnya itu aku pakai 60 fps. Kenapa? Karena di GoPro Hero 4 itu kalau pakai mic eksternal yang murah, adapter yang murah, itu dia kayak bunyi nging cuy. Ada bunyi nging kayak listrik statis. Ya ini udah sempat aku bahas juga. Jadi solusinya adalah dinaikkan jadi 60 fps gitu. Dan sekarang karena ini audionya udah masuk ke GoPro Hero 7, dan ini adapter mic original GoPro Hero 7 yang harganya sangat mahal menurutku. Itu udah bisa pakai 30 fps pun udah aman, itu udah
udah nggak ada listrik statis atau gangguan audio apapun gitu. Karena aku tadi sempat nyoba di 30 fps, ternyata lebih aman. Dan dari dulu itu sebenarnya aku pakainya 30 fps dari Xiaomi. Sejak itu aja pakai GoPro Hero 4 jadinya pindah ke 60 fps. Kenapa? Karena 30 fps ya frame rate paling nyaman di mata ya, seperti yang kalian tahu. Mungkin aku pernah ngomong juga. Jadi fps itu bukan yang lebih tinggi lebih bagus, itu lebih tinggi semakin rapet, jadi gerakannya semakin lebih cepat. Sedangkan lebih kecil ya minimal 24 fps ya, tapi aku pakai 30 fps biar gerakannya lebih seamless dan motion blurnya itu lebih berasa gitu cuy kalau pakai 30 fps. Dan ini nyambung juga ke settingan shutter speed, atau yang di GoPro itu tulisannya shutter doang. Nah itu tuh seluruh filmmaker, seluruh konten kreator yang memperhatikan nilai estetika dan sinematografi itu pasti sepakat bahwa shutter speed itu 2 kalinya fps. Jadi kalau kalian pakai 30 fps itu wajib banget pakai 1/60. Jadi hitungannya kayak gitu, 1/2 kali fps. Kalau kalian pakai 60 fps berarti shutter speed terbaiknya adalah 1/120. Begitu seterusnya gitu. Kenapa demikian? Karena balik lagi, motion blur terbaiknya ya kayak gitu. Jadi ya mau nggak mau, jadi ya itu udah aturan yang udah di reset sama orang-orang yang terdahulu dengan hasil yang paling maksimal itu. Jadi kita tinggal ngikutin. Kalau mau belajar lebih jauhnya itu ada aturan 180 derajat ya, atau 180 degree. Dulu aku pernah coba ngulik tapi sekarang lupa. Ya tapi intinya itu, jadi aturan shutter speed itu 2 kalinya fps gitu cuy. Yaitu shutter speednya, tapi sekarang aku masih pakai auto. Kenapa pakai auto? Karena kalau shutter speednya direndahin ke 1/60 itu bakal terang banget. Dan solusi termudahnya adalah pakai ND filter. Tapi harganya lumayan. ND filter itu sekitar 300 sampai 400 ribuan. Itu udah satu paket isi 4 dari Telesin ya kalau nggak salah. Itu buat GoPro Hero 7 itu harganya segitu. Dan ya masih mikir-mikir lah untuk spend duit segitu. Tapi itu sebetulnya sangat ngaruh cuy. Kalian kalau kunci dari youtuber yang udah gede biar videonya itu sinematik, itu pasti pakai ND filter namanya. Karena ya itu beneran ngaruh banget. Jadinya tuh yang samping-samping itu kelihatan lebih ngeblur gitu. Aku sempat nyoba cheating di DaVinci Resolve biar seakan-akan pakai ND filter, itu hasilnya tetap kurang gitu. Hasilnya tetap kurang enak. Jadi ya nanti mungkin plan kedepannya pengen beli ND filter dari Telesin yang 400 ribuan itu. Tapi nanti nabung dulu. Jadi ya itu untuk shutter speednya aku masih pakai auto. ISO minimalnya aku pakai 100. Dan ISO maksimalnya aku set ke 800. Kenapa 800? Karena kemarin aku nyoba set ke 6400 gitu. Aku mikirnya ya udahlah, kan paling jarang juga ketemu tempat yang gelap. Ternyata pas sekalinya ketemu tempat yang gelap itu jadinya noise banget. Dan alhasil ya nyesel pakai settingan kayak gitu. Akhirnya aku turunin ke 800 gitu. Jadi mau gelap kayak apapun tetap ISO-nya stuck di 800, nggak boleh naik. Nah aku nggak tahu sih kalau udah tak setting kayak gitu, kalau dia masih di tempat gelap, apakah shutter speednya akan turun untuk bikin gambarnya lebih terang atau enggak tuh aku kurang paham sistematikanya GoPro ya. Tapi semoga sih kayak gitu. Tapi yang aku perhatiin sih kemarin aku sempat nyoba dengan settingan yang kayak gini, maksimalnya di 800 itu gelap. Jadi mungkin ya shutter speednya nggak bisa banyak nolong nolong gambar biar terang gitu. Tapi nggak apa-apa, itu aku lebih seneng kayak gitu, nanti di editing aja daripada hasil dari kameranya itu udah noise gitu.
itu lebih nggak enak buat di post productionnya gitu coy. Untuk Proton udah pasti aktif, aku selalu nyalain Proton. Profile colornya aku pakai flat karena ya seperti yang aku pernah bilang, dynamic range-nya lebih tinggi dan degrading lebih enak. Kalau kalian pemain LUT, profile LUT ya, itu juga lebih enak karena dia udah flat, dan biasanya LUT itu dibikin dari flat profile, jadi ya tinggal tempel tuh biasanya udah cukup enak gitu, tinggal di adjust dikit-dikit itu udah enak. Terus ngomongin white balance itu buat yang belum tahu, satuannya itu Kelvin, jadi semakin gede itu akan semakin kuning dan semakin kecil itu akan semakin biru, atau tungsten bahasanya gimana. Kalau semakin merah itu semakin daylight alias semakin kuning, dan itu sebenarnya selera sih, cuman kalau aku lebih suka rada biru sedikit banget kan. Normalnya itu putih itu kalau nggak salah 5.000 berapa ya, 5.300 sampai 5.000 lah itu ya, banyak yang bilang itu putih sempurna itu. Jadi aku ngambil yang diturunin dikit, nilai Kelvin favoritku itu di 4.800, cuman ya apesnya di GoPro Hero 7 nggak ada settingan 4.800, jadinya pakai 5.000 yang paling mendekati. Terus settingan sharpness-nya atau ketajaman itu ya, untuk settingan ketajaman aku pakai medium. Awalnya aku pakai high, ternyata GoPro itu cukup tinggi ya sharpness-nya, meskipun pakai yang low juga dia udah lumayan itu. Bahkan kalau terlalu tinggi juga nggak enak, nanti di editingnya lebih susah karena sharpness-nya udah tinggi dari awal itu. Mending kalian tambahin sharpness di editing nanti, itu bakal lebih enak. Itu untuk sharpness. Untuk exposure value compensation atau EVCOM itu aku di 0, karena 0 udah sangat cukup. Aku lebih suka ngatur cahaya di editing daripada di settingan GoPro-nya itu. Jadi EVCOM-nya aku pakai 0, atau exposure value compensation ya aku pakai 0. Terus apa lagi sih settingan GoPro, udah kan itu aja paling. Ya kurang lebih untuk settingannya kayak gitu. Terus untuk field of view-nya atau VOV-nya itu aku pakai super view. Kalau istilah GoPro-nya itu super view, mungkin di kamera action lain bakal beda-beda. Kayak di Insta360 itu kalau nggak salah istilahnya action ya. Intinya aku ngambil yang paling lebar, yaitu 170 derajat. Terus juga untuk stabilizernya aku aktifin, meskipun kata panutanku itu yang YouTuber luar negeri itu katanya stabilizer itu nggak perlu gitu. Sebenarnya aku cukup setuju sih, karena dia nge-crop 10% dan itu sangat mengganggu, jadinya rada kurang lebar. Cuman aku seneng aja pakai stabilizer karena yang nonton bakal lebih enak gitu, nggak pusing kan kalau nonton video kameranya pakai gimbal, pakai web stabilizer gitu. Cuman emang ya tergantung tujuan masing-masing sih. Kalau sukanya nggak pakai stabilizer ya nggak apa-apa juga. Terus apalagi, udah sih paling settingannya kayak gitu, nggak banyak macam-macam, dan ya hasilnya seperti yang kalian lihat sekarang gitu. Dan ini settingannya sesuai banget dengan apa yang aku sebutin tadi. Jadi kalau kalian mungkin bingung atau kalian mungkin mau niruin, boleh banget. Cuman emang aku sangat menyukai post production ya, sangat menyukai editing. Jadi apa yang aku hasilkan itu biasanya dominannya di editing gitu, karena aku ya editor juga kan. Jadi ya editingnya dominan lah. Jadi nggak semerta-merta ngambil dari kamera terus cut bagus selesai, itu enggak. Jadi aku lebih kerja keras di editing nanti, dan itu karena aku seneng aja, karena aku seneng edit, jadinya aku melakukan hal tersebut.
Dan ya udah, mungkin videonya cukup segitu aja. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe channel Crossroad. Nantikan video berikutnya. Gantengnya cowok. Fish Air Orange. Yaudah gitu aja. Till next time. Peace. Aku mau ngejar Fish Air Orange.